Alasan penampilan timnas Indonesia masa lalu tak segarang sekarang. Pelatih Uzbekistan ketar-ketir lawan timnas Indonesia. Reaksi pelatih Hwang San-hong usai sampai di Korea Selatan. Shin Tae-yong bisa tenang, Nathan tetap bersama timnas U23 di semifinal. Bung Toel salah besar, pelatih timnas Indonesia tak melupakan jasa klub Liga 1. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan penampilan timnas Indonesia masa lalu tak segarang sekarang. Bung Toel menjadi sorotan warganet setelah timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U23. Bung Toel kerap mengkritik kinerja timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong, yang membuat banyak orang kesal. Nama komentator sepak bola Tommy Welly, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Toel, menjadi perbincangan di media sosial setelah penampilan impresif timnas Indonesia di Piala Asia U23 di Qatar. Ini karena Bung Toel sering memberikan kritik keras kepada tim yang dilatih Shin Tae-yong. Bung Toel bahkan secara terbuka meminta agar Shin Tae-yong mundur jika tidak mampu membawa timnas Indonesia masuk babak 16 besar Piala Asia U23. Dia mengatakan bahwa ajang tersebut adalah pembuktian bagi Shin Tae-yong, terutama setelah klaimnya bahwa timnas Indonesia sudah berada di level Asia. Setelah berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal, perhatian kembali tertuju pada Bung Toel di media sosial. Beberapa kreator di TikTok bahkan membicarakan tentangnya. Tommy Welly, yang juga dikenal sebagai Bung Toel, adalah seorang pengamat dan komentator sepak bola. Sebelumnya, dia adalah jurnalis olahraga dan pernah menjadi wartawan di Bandung Post. Dia juga aktif sebagai komentator dan analis sepak bola, serta pernah menjadi pengurus di PSSI sebagai General Manager Football Development. Salah satu peran General Manager Football Development adalah memberikan rekomendasi untuk pelatih timnas senior. Ini berarti dia memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemain kepada pelatih timnas pada saat itu. Dan inilah yang membuat penampilan timnas Indonesia jeblok, karena beberapa pemain yang direkomendasikan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Pelatih Uzbekistan ketar-ketir lawan timnas Indonesia. Timur Kapadze, pelatih timnas U23 Uzbekistan, telah memberikan pandangannya terkait pertandingan yang akan datang melawan timnas U23 Indonesia pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 yang akan digelar pada 29 April mendatang. Kemenangan dalam pertandingan tersebut akan memastikan satu tempat di Olimpiade 2024. Meskipun Indonesia dianggap sebagai lawan yang tangguh, Uzbekistan datang ke pertandingan tersebut dengan modal bagus sebagai juara grup D tanpa kebobolan dan telah mencetak 13 gol. Namun, mereka sadar bahwa Garuda Muda memiliki keunggulan setelah mengalahkan Korea Selatan. Kapadze menekankan bahwa fokus saat itu adalah pada pertandingan melawan Arab Saudi, meskipun mereka telah melihat pertandingan Indonesia melawan Korea sebelumnya. Dia menyadari bahwa tim Shin Tae-yong telah membuktikan diri dengan mengalahkan Australia dan Korea, sehingga mereka harus berhati-hati. Kapadze berjanji untuk mempersiapkan skuad terbaiknya dan bertarung habis-habisan untuk lolos ke babak selanjutnya. Mereka akan mulai menganalisis dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan yang akan datang. Reaksi pelatih Hwang San-hong usai sampai di Korea Selatan. Pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong, angkat bicara setelah timnya mengalami kekalahan memalukan dari timnas Indonesia U23 pada perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 berhasil menundukkan Korea Selatan U23 melalui adu penalti dengan skor 10-11 setelah hasil imbang 2-2 dalam waktu normal dan perpanjangan waktu.
Kekalahan ini menjadi kali pertama dalam 40 tahun terakhir Korea Selatan U23 gagal melaju ke Olimpiade. Sebelumnya, Daegu Warriors berhasil melaju ke Olimpiade sebanyak 9 kali berturut-turut. Hwang San-hong menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas kekalahan dari timnas Indonesia U23. Dia juga menegaskan bahwa posisinya sebagai pelatih timnas Korea senior dan U23 tidak memiliki dampak pada hasil ini. Meskipun sebelumnya Hwang San-hong sempat menjadi pelatih timnas Korea Selatan senior pada Maret lalu menggantikan Jurgen Klinsmann, dia menolak untuk membahas lebih lanjut tentang posisinya tersebut. Dia menyatakan bahwa keputusan tersebut berada di tangan Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan sebagai pemangku kebijakan. Setelah kekalahan dari timnas Indonesia U23, muncul laporan bahwa Hwang bertemu dengan KFA di Qatar untuk membahas kontrak sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan senior. Namun, Hwang menegaskan bahwa laporan tersebut tidak benar karena dia sibuk mempersiapkan timnya untuk Piala Asia U23. Menurut saya, laporan itu tidak masuk akal. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, ujar Hwang. Shin Tae-yong bisa tenang, Nathan tetap bersama timnas U23 di semifinal. Lini tengah timnas U23 Indonesia dipastikan akan stabil saat menghadapi Uzbekistan dalam babak semifinal Piala Asia U23 2024 di Abdullah bin Khalifa pada Senin 29 April. Kemenangan dalam pertandingan ini akan memberikan tiket langsung ke Olimpiade 2024, karena hanya 3 tim teratas yang akan lolos secara otomatis. Pentingnya peran lini tengah dalam permainan Garuda Muda diakui oleh banyak pihak. Pilihan Shin Tae-yong untuk memasangkan Ivar Jenner dan Nathan Choeaon telah membuktikan keberhasilannya dalam pertandingan melawan Yordania dan Korea Selatan. Nathan mampu menyesuaikan diri dengan baik meskipun harus berubah posisi, dan bahkan menjadi salah satu pemain kunci bagi Indonesia dalam Piala Asia U23 2024. Meskipun sempat ada ketidakpastian terkait kehadiran Nathan karena pemanggilannya kembali oleh Heerenveen, Nova Arianto, asisten pelatih timnas U23 Indonesia, memastikan bahwa Nathan akan tetap bersama tim untuk pertandingan melawan Uzbekistan. Pertandingan tersebut dianggap sangat penting bagi nasib tim ke babak selanjutnya. Pelatih Heerenveen, Kees van Wonderen, memberikan dukungan penuh bagi Nathan untuk bermain bersama timnas U23 Indonesia. Menurutnya, ini merupakan keputusan terbaik bagi Heerenveen agar Nathan dapat berkembang lebih baik, sambil mendapatkan pengalaman berharga dengan bermain melawan tim-tim kuat di Asia. Meskipun Nathan dilepas untuk bertanding melawan PSV Eindhoven, Heerenveen meyakini bahwa pengalaman bermain di Indonesia akan sangat bermanfaat bagi perkembangan karir pemain muda tersebut. Bung Toel salah besar, pelatih timnas Indonesia tak melupakan jasa klub Liga 1. Di media sosial, ada klaim dari seorang pengamat bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kesulitan mengucapkan terima kasih kepada klub-klub Liga 1 yang mengirimkan pemain untuk Piala Asia U23 2024. Namun, setelah diselidiki, ternyata Shin Tae-yong telah mengucapkan terima kasih melalui video di akun resmi timnas Indonesia. Bahkan, dia tidak hanya mengucapkan terima kasih sekali, tapi 2 kali. Dalam sebuah tayangan video di akun resmi timnas Indonesia pada 1 April 2024, saya berterima kasih kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pemilik-pemilik klub serta pelatih-pelatih Liga 1, kata Shin Tae-yong. Dalam situasi sulit untuk melepas pemain di tengah jadwal liga, saya berpikir harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan sepak bola Indonesia lebih baik dari sekarang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick, PSSI, owner klub, dan pelatih Liga 1. Pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly alias Bung Toel, menekankan agar Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih kepada klub Liga 1. Timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bagi Bung Toel, klub Liga 1 pantas mendapat penghargaan dari Shin Tae-yong atas kemenangan tersebut.
Awalnya, Bung Towel merujuk pada manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang telah mengucapkan terima kasih kepada klub yang melepas pemainnya untuk bermain di Piala Asia U23. Pak Sumarji telah menunjukkan sikap heroik dengan mengucapkan terima kasih kepada Liga 1. Itu adalah hal yang penting karena Timnas Indonesia adalah bagian dari keluarga sepak bola Indonesia, ujar Bung Towel dalam program Apa Kabar Indonesia Malam di TV One.